Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sabrina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan teori. Yang pertama ada definisi dan karakteristik dari media massa. Menurut Naurudin 2019, komunikasi massa diartikan sebagai proses komunikasi yang dilakukan oleh pencipta atau penyebar informasi dengan menggunakan media massa. Media massa elektronik atau media massa cetak. Di Fleur 1981 menyebutkan bahwa media massa dibagi menjadi tiga, yaitu media cetak yang adalah isinya majalah, surat kabar, buku, film, dan ada media elektronik, televisi, dan radio. Media massa memiliki ciri khas di mana terdapat kemampuan yang diberikan untuk menarik perhatian masyarakat dalam bentuk yang besar, secara serentak dan juga bersamaan. Yang kedua ada media massa buku. Komunikasi massa berkembang dan hampir semua sempurna karena zaman tulisan yang penyumbang terbesarnya adalah media cetak dan juga buku. Buku sebagai media cetak memiliki sejarah dan komponen yang stabil di dalamnya, yang berkaitan dengan jumlah isi, volume, dan isi dari hak cipta dan kebebasan pers yang diberikan kepada penulis. Media massa buku didasarkan pada 5 ciri utama menurut Effendi 1990, yang dibagi menjadi beberapa klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, memiliki teknologi dari huruf cetak yang bentuknya dapat digeser. Yang kedua, memiliki volume halaman yang berbentuk padat. Lalu yang ketiga, memiliki banyak eksemplar. Lalu yang keempat, memiliki tujuan sebagai bacaan pribadi. Lalu yang terakhir, merupakan hasil karangan individu. Miguel 2011 yang merupakan pakar komunikasi mengatakan bahwa media modern memiliki sejarah. Dimulai dari percetakan buku, dalam sejarahnya buku telah menjadi media untuk menulis berbagai karya dan informasi yang terkenal digunakan dalam bentuk fiksi dan non-fiksi, yang isinya diperbanyak dan disebarkan ke seluruh dunia agar para penggemar dapat membacanya dan menceritakan kembali isinya. Dalam sejarah barat disebutkan bahwa kitab menjadi budaya yang hilang setelah Kekaisaran Romawi berakhir hingga muncul kembali karena para biarawan yang melakukan beberapa kegiatan untuk alasan pendidikan dan keagamaan yang bertujuan untuk menyebarkan informasi dan agama yang terkandung di dalamnya. Lalu yang ketiga ada fungsi komunikasi. Menurut Nurudin 2009, sebagai salah satu bentuk media massa, menjadikan buku memiliki fungsi yang sama dengan apa yang diberikan oleh media massa pada umumnya, bahwa fungsi media massa dibagi menjadi beberapa klasifikasi, menantang hubungan trikotomi sebagai kekuatan represif dan melawan kekuasaan, sebagai warisan sosial, sebagai kolerasi, sebagai pengawasan, dan juga sebagai dorongan adalah kohesi sosial, sebagai transmisi budaya, sebagai persuasi, sebagai hiburan, dan yang terpenting adalah sebagai bentuk informasi. Ini mencakup beberapa fungsi media massa yang diambil dari Black and Whitney yang dibagi menjadi 4. Yang pertama menginformasikan, memberikan hiburan, persuasi, menunjukkan transmisi budaya. Selain itu, Laswell juga memasukkan versi sendiri tentang fungsi komunikasi massa yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada fungsi pengawasan, lalu yang kedua ada fungsi korelasi tentang masyarakat dan lingkungan, dan yang ketiga ada fungsi pewarisan sosial yang mencakup setiap generasi. Media massa memiliki ciri khas di mana terdapat kemampuan yang diberikan untuk menarik perhatian masyarakat dalam bentuk yang besar, secara serentak dan bersamaan. Dan disimpulkan bahwa media massa berfungsi dalam komunikasi untuk menyebarkan pesan dan menggunakan masing-masing jenis yang menyediakan penyampaian pesan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing.